Bab 266, Aku Kembali. Dia tidak tinggal lama di klan Sui. Saat malam tiba, anggota klan yang berhati-hati dan penuh hormat mengadakan upacara besar. Kemudian, Bai Xiaochun melangkah keluar dari klan, lalu terbang ke udara. Beberapa jam kemudian, dia semakin dekat dengan pegunungan Luoshen. Sekarang, gagasan untuk akhirnya pulang melonjak kuat di dalam hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia melesat menuju pegunungan, dengan hati-hati mengirim akal ilahi di depannya untuk memindai jalan. Segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang pegunungan. Ada aura aneh yang mengintai di dalam mereka, sesuatu yang menyebabkan hati Bai Xiaochun gelisah ketakutan. Apa yang terjadi? Pikirnya. Lebih berhati-hati dari sebelumnya, ia melanjutkan sampai larut malam. Pada saat itu, dia mendekati jurang yang mengarah ke pegunungan, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Layar cahaya yang samar-samar terlihat, membentang tinggi ke langit, hampir seperti dinding raksasa. Dinding cahaya itu naik dari gunung, memanjat sejauh mata memandang, benar-benar memisahkan wilayah Sekte Stream Roh dan Sekte Stream Darah. Bai Xiaochun tidak perlu melakukan tes apapun untuk menentukan seberapa kuat dinding itu. Dia yakin bahwa jika dia mencoba untuk memaksanya melewati itu, dia akan langsung dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Wajah berkedip-kedip, dia mengkonfirmasi bahwa dinding perisai berisi fluktuasi sihir Spirit Stream Sect. Pegunungan Luoshen adalah pertahanan terkuat aliran-aliran roh melawan Sekte Aliran Darah. Jantung gemetar. Dia memikirkan kembali beberapa rumor yang dia dengar tentang pegunungan Luoshen ketika dia berada di Sekte Aliran Roh. Seharusnya, gunung-gunung membentuk garis pertahanan utama yang telah didirikan oleh Sekte Stream Roh 10.000 tahun yang lalu. Kembali di Sekte Aliran Darah, aku tidak merasakan bahwa banyak yang terjadi di dunia luar. Tetapi kenyataannya adalah bahwa perang telah mencapai titik bahwa perisai yang mengejutkan ini telah disiapkan. Itu sangat mengisahkan. Setelah beberapa saat berpikir, Bai Xiaochun mendekati jurang, lalu berbalik dan melihat ke arah Sekte Aliran Darah. Beberapa saat berlalu. Akhirnya, dia memeriksa area untuk memastikan dia sendirian, lalu mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan meraih dan meletakkan tangannya di wajahnya. Setelah jeda, ia melepas topeng, mengungkapkan fitur wajahnya yang sebenarnya. Dia menyingkirkan topeng itu dan melambaikan lengan bajunya untuk menghilangkan aura berdarah Sekte Aliran Darah. Kemudian dia menarik semua fluktuasi teknik hidup abadi yang tidak ada. Beberapa saat kemudian, aura mantra Valet Ki Heavenspan meletus dari laut spiritualnya, dan ia mulai berjalan menuju perisai cahaya. Ketika dia melakukan kontak dengan perisai, kehadiran mengejutkan mencengkeramnya, sesuatu yang membuatnya merasa sedingin es dan mati rasa. Dari perasaan yang didapatnya, dia bisa dimusnahkan kapan saja. Dia segera berhenti di tempat, tidak bergerak, kegelisahannya meningkat. Setelah beberapa napas waktu berlalu, kehadiran es perlahan menghilang, dan dia bisa bergerak lagi. Mengambil langkah ke depan, dia melewati perisai. Aku ragu itu adalah perasaan ilahi dari salah satu leluhur, pikirnya. Itu mungkin otomat formasi dari formasi mantra ini. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia melihat kembali ke perisai. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat sekeliling pada vegetasi yang bukan lagi merah tua, melainkan hijau subur dan hijau zamrud. Perasaan yang dia dapatkan benar-benar berbeda dari Bloodstream Sect. Di sini, dia bisa merasakan aura Sekte Stream Roh. Bai Xiaochun kembali, gumamnya. Dengan itu, ia kabur bergerak, terbang di udara dan secara bersamaan melepaskan mantra Valet Ki Heavenspan. Saat dia melakukannya, cahaya Valet bersinar di sekelilingnya, mengisi area dengan warna yang sama. Mata ketiganya terbuka di dahinya, dan pandangannya tentang dunia tiba-tiba menjadi lebih cerah dan lebih berwarna. Sekarang dia tidak perlu menyembunyikan tekniknya, dia melakukan gerakan mantra dan menunjukkan, menggambar pada Valet Ki Cauldron Summoning. Langit dan bumi berguncang saat dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan uap air bergolak, yang merupakan kerajaan Waterswamp. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Perasaan tidak perlu khawatir tentang apapun memberinya kegembiraan. Tekanan dan emosi campur aduk yang dia rasakan di Sekte Aliran Darah sekarang hilang, dan dia mulai memikirkan semua orang yang dia kenal di Sekte Aliran Roh. Paman Li, Zhang Fati Besar, Hou Xiaomei, Hou Yunfei, Su Baochai, pemimpin Sekte Tetua Brother, Bruiser. Aku kembali. Dengan semangat tinggi, dia melesat di udara dengan kecepatan tinggi.
Akhirnya dia berhenti untuk beristirahat sedikit, dan mengeluarkan wajan penyu. Hanya melihatnya saja membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak berani menggunakannya di sekte aliran darah. Tapi sekarang, aku akhirnya bisa melakukan peningkatan roh 4 kali lipat. Bai Xiaochun sangat bersemangat tentang prospek. Dia sudah mengumpulkan banyak bahan untuk membuat nyala api 4 warna, dan karenanya, tidak membuang waktu. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan semua item sihirnya dan mulai melakukan peningkatan roh. Dia sangat bersemangat untuk meningkatkan pedang kayu kecil khasnya. Setelah peningkatan, itu tidak terlihat seperti kayu lagi, melainkan emas. Adapun pedang gagak emas, itu tidak banyak berubah, tapi cahaya yang bersinar itu lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Tak lama, hampir semua item sihirnya telah ditingkatkan. Adapun lampu yang diberikan oleh Patriark Klan Song, dia menambahkan itu juga. Saat desain peraknya berkilauan di permukaannya, dia memegangnya di tangannya, dan jiwanya bergetar. Fluktuasi yang datang dari lampu itu menakutkan sampai ekstrim. Aku sangat kuat sampai aku menakuti diriku sendiri, pikirnya, alisnya menari-nari. Setelah dengan hati-hati meletakkan lampu itu, dia menikmati pengalaman melanjutkan kembali ke Sekte Stream Roh. Pada suatu saat, dia tiba-tiba teringat kura-kura kecil itu, yang dia tarik keluar dari tasnya untuk dipegang, lalu sedikit bergoyang-goyang untuk menghasilkan suara ketukan yang biasa. Setelah bermain-main dengannya sebentar, dia terkejut bahwa dia benar-benar bisa mengambil ekornya dan merentangkannya. Ketika dia melepaskan, itu akan kembali ke tempatnya dengan dentingan. "Wow, kamu bisa melakukan itu," katanya, kaget. Dia mencoba hal yang sama dengan anggota tubuh kura-kura, dan bahkan kepala, dan mereka semua melakukan hal yang sama. Dia bahkan mencoba melemparkannya ke bawah, dan menemukan bahwa kura-kura kecil itu sebenarnya dapat digunakan seperti senjata. Setelah menemukan beberapa batu besar, dia melemparkan kura-kura itu kepada mereka, dan mereka hancur. Namun, kura-kura kecil itu bahkan tidak tergores dalam prosesnya. Bai Xiaochun mulai mendapatkan perasaan bahwa ini bukan kura-kura sederhana. Saat dia berjalan kembali ke Sekte Stream Roh, dia sering memocoknya, merentangkannya, dan melemparkannya ke sekeliling. Beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa aroma samar keluar dari kura-kura. Sulit dideteksi, tetapi setelah menghirupnya, Bai Xiaochun menemukan bahwa basis kultivasinya tiba-tiba bergerak. Kemudian dia memutarnya, dan sejumlah besar energi spiritual dari daerah itu berlari ke arahnya, menyebabkan lautan spiritualnya memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. "Hoa!" serunya. Dia mencoba mereproduksi efeknya, tetapi gagal. Namun, setelah pemeriksaan, ia menyadari bahwa rotasi singkat dari basis kultivasinya telah menghasilkan kemajuan yang sama dengan yang biasanya membuatnya butuh 1 bulan meditasi untuk menghasilkan. Terengah-engah, dia melihat lebih dekat pada kura-kura kecil itu. Jangan bilang ini benar-benar peninggalan yang tidak bisa rusak. Pikirnya, jantung berdebar di dadanya. Setelah memikirkan semua aspek yang luar biasa dari kura-kura kecil itu, dia sekali lagi dengan lembut mengibaskannya di tangannya. Namun, tidak peduli ke arah mana dia mengocoknya, dia tidak bisa mereproduksi aroma harum itu. Tidak ingin menyerah, dia terus menggoyangkannya di tangannya saat dia berjalan. Akhirnya, 3 hari kemudian, kura-kura sekali lagi mengeluarkan aroma yang harum. Bai Xiaochun segera menyedotnya, menyebabkan basis budidayanya melonjak, dan energi langit dan bumi di sekitarnya mengalir ke arahnya. Dia hampir seperti pusaran, mengisap semua kekuatan spiritual lokal. Ada beberapa klan pembudidaya di daerah itu, dan ketika orang-orang melihat apa yang terjadi, mata mereka membelalak, dan hati mereka bergetar. Gembira, Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sekali lagi, kecerdasan Bai Xiaochun keluar di atas. Penyu kecil ini hebat, aku tidak perlu mengeluarkan usaha sama sekali, dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi aku. Pada saat itu, ia memutuskan bahwa ia akan menghabiskan waktu setiap hari untuk mengguncang kura-kura kecil. Beberapa hari berlalu, dan dia akhirnya melihat Sekte Stream Roh. 3 puncak gunung di tepi selatan menjulang tinggi ke udara, demikian pula 4 puncak gunung di tepi utara, dan Gunung Dausit, yang menggantung tinggi di atas sungai Heavenspan. Cahaya gemerlap naik dari semua puncak gunung, seolah-olah mereka membangun energi. Tekanan kuat dan fluktuasi meluncur ke segala arah, dengan Spirit Stream Sect berada di tengah-tengah itu semua. Bersemangat,
Bai Xiaochun mengguncang kura-kura kecil bolak-balik beberapa kali. Aku akhirnya kembali. Aku masih ingat bagaimana semua orang tidak tahan berpisah dengan aku. Mengingat aku sudah pergi begitu lama, semua orang pasti merindukanku. Aku ingin tahu apakah Paman Li sudah keluar dari meditasi terpencil. Semakin dia memikirkannya, semakin dia gugup untuk Li Qinghou. Memberikan kura-kura beberapa getar, dia mengambil kecepatan dan menembak ke arah pintu masuk sekte. Ketika dia sudah dekat, 4 sinar cahaya ditembakkan dari sekte, disertai dengan teriakan serak. Berhenti. Siapa yang ke sana? 4 pembudidaya muncul, salah satunya di lingkaran besar kondensasi Qi, dan 3 lainnya di tingkat kelima atau keenam. Bahkan ketika kata-kata itu terdengar, cahaya teknik magis keluar dari tangan mereka. Namun, ketika mereka melihat Bai Xiaochun, mata mereka membelalak. Itu terutama berlaku bagi kultivator di lingkaran besar, yang segera mulai gemetar. Itu tidak lain adalah Chen Fei. Bai Xiaoer, Sekte Paman Bai. Syukurlah, dia cepat mengubah kata-katanya. Tanpa ragu-ragu, dia menggenggam tangan dan membungkuk. 3 rahang murid lainnya terjatuh, dan kemudian mereka juga menggenggam tangan untuk memberi salam. Rasanya luar biasa akhirnya sampai di rumah. Menyerang pose seseorang dari generasi senior, Bai Xiaochun mengangguk dengan anggun dan berkata, luar biasa, kalian semua. Ingatlah untuk selalu bekerja keras dalam kultivasi. Petik 2 titik titik. Dengan itu, ia melanjutkan ke sekte, membawa kelompok bersamanya. Pembentukan mantra besar The Spirit Stream Sect tidak menghalangi jalannya sama sekali. Begitu dia masuk, dia melihat tepi selatan terbentang di depannya, sibuk dengan aktivitas. Ada Green Crest Peak, Violet Cauldron Peak, dan Fragrant Cloud Peak, serta distrik pelayan di dasar pegunungan. Beberapa burung phoenix terbang di udara, bersama dengan banyak pembudidaya. Bagi Bai Xiaochun, tidak ada yang lebih familiar. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk memastikan bahwa semua orang yang merindukannya tahu bahwa dia sudah kembali. Melayang di sana di udara, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, Nyonya dan Tuan Sekte, aku, Bai Xiaochun, kembali. Suaranya bergema seperti guntur. Chen Fei berdiri di samping, merasa tidak enak di tepi selatan. Bab 267, kalian cowok pasti merindukanku. Saudara-saudari Sekte Spirit Stream, Bai Xiaochun kembali. Suara Bai Xiaochun bergema seperti guntur di sepanjang tepi selatan Spirit Stream Sect, dan bahkan bisa didengar di tepi utara. Beberapa saat sebelumnya, sekte itu penuh dengan aktivitas, penuh dengan hiruk-pikuk suara. Namun sesaat kemudian, semuanya menjadi sunyi senyap. Bahkan burung phoenix yang terbang di udara di atas sekte itu menggigil dan lupa untuk terus terbang. Karena Li Qinghou telah pergi ke meditasi terpencil yang panjang, Tetua Zhou telah mengambil alih sebagai penguasa puncak Fragrant Cloud Peak. Ketika suara gemuruh mengganggu meditasinya sendiri, matanya terbuka dan rahangnya jatuh. Zhou Xinqi telah berlatih kultivasi di Gunung Dausit, dan baru saja menyelesaikan sesi meditasi dan sedang bersiap untuk pergi. Ketika dia mendengar suara itu bergema bolak-balik seperti guntur, wajahnya jatuh. Su Baochai baru saja bersiap untuk pergi mengunjungi beberapa teman di Green Crest Peak untuk memamerkan beberapa informasi eksklusif baru yang dia temui. Ketika dia tiba-tiba terganggu oleh suara ledakan, dan matanya melebar. Zhang Fati besar berdiri dengan sedih di depan Su Meixiang saat dia memaki dia. Kemudian mereka mendengar suaranya, dan mereka berdua mendongak. Semua pembudidaya dan murid di tepi selatan yang telah terseret ke kejenakaan Bai Xiaochun tersentak bisu oleh kata-kata yang baru saja mereka dengar. Di Fragrant Cloud Peak, seorang tetua berada di tengah-tengah memberikan ceramah tentang kultivasi kepada sekelompok murid yang tampaknya bergantung pada setiap kata terakhirnya. Ketika dia terganggu oleh suara booming Bai Xiaochun, wajahnya jatuh. Adapun para murid, mereka tidak tampak terkejut, tetapi jelas tersentuh. Di Gunung Dausit, Zheng Yuandong berdiri di sana membaca slip giok, ekspresinya suram. Berita di slip giok itu sama sekali tidak bagus, dan dia baru saja akan pergi ke kantor misi untuk mengumumkan misi penting, ketika tiba-tiba, suara ledakan menyela pikirannya. Segera, dia berhenti di jalurnya, ekspresinya berkedip. Juga di Gunung Dausit adalah 2 tua-tua yang wajahnya jatuh. Mereka berada di antara kelompok yang pakaiannya tercabik-cabik oleh mutiara penolakan gravitasi Bai Xiaochun bertahun-tahun yang lalu. Bai Xiaochun memandang sekeliling di tepi selatan,
pada betapa sepinya itu, pada bagaimana burung-burung itu bahkan tidak bisa terbang. Dan bagaimana bahkan para pembudidaya yang telah melaju di udara tiba-tiba berhenti di tempat. Dia sangat tersentuh. Apakah semua orang masih mengingatku? Kalian pasti merindukanku. Tanpa aku di sekitar, kultivasi kamu pasti sangat, sangat membosankan. Menghela napas, dia menatap Chen Fei dan 3 pembudidaya lainnya. Apakah kamu tidak setuju, Chen Fei? Pada awalnya, Chen Fei tidak yakin harus berkata apa. Mempertahankan dirinya, ia memilih untuk memberikan pujian. Sekte Paman Bai, kamu memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Kamu benar-benar dan sangat terkenal. Setelah kembali, teriakan soliter kamu membangkitkan semangat semua orang di dalam dan di luar Sekte Stream Roh. 3 teman Chen Fei terkejut mendengarnya mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka sudah terkejut melihat reaksi yang disebabkan oleh kata-kata Bai Xiaochun dari beberapa saat yang lalu. Tetapi kemudian mereka mendengar saudara tetua mereka Chen Fei, yang mereka anggap dingin dan jauh, tiba-tiba berbicara dengan nada menyanjung. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Ketiganya belum ada di hari-hari di mana Bai Xiaochun menjadi terkenal. Mereka bergabung dengan sekte pada hari-hari berikutnya, dan hanya mendengar cerita tentang hal-hal yang telah dilakukannya. Pada saat ini, mereka bertukar pandang canggung. Bai Xiaochun tertawa kecil. Hahaha. Kamu benar, tentu saja. Semua orang merindukanku sampai mati. Lihat, satu teriakan di pihak aku dan semua orang kehilangan kata-kata. Jangan khawatir, semuanya. Aku kembali. Dan aku tidak akan pernah pergi lagi. Sambil mendesah, Bai Xiaochun baru saja akan berteriak lagi di atas paru-parunya, ketika tiba-tiba tak terhitung, teriakan yang menggetarkan bumi. Yang mengguncang bumi muncul dari 3 puncak gunung tepi selatan. Surga tidak punya mata. Bai Xiaochun kembali. Petik 2 titik. Sialan, bukankah dia pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman? Hanya beberapa tahun, kenapa dia kembali begitu cepat? Petik 2 titik. Tidak baik, populasi ayam ekor roh baru saja kembali normal. Petik 2 titik. The Apode Cari Vien kembali. Saat teriakan bergema, burung-burung phoenix di udara mengeluarkan teriakan menyedihkan dan dengan cepat terbang menjauh. Para pembudidaya yang berhenti terbang terengah-engah. Jelas, sebagian besar pembudidaya yang mampu terbang berada di tahap yayasan pendirian. Ketika mereka berpikir tentang pemandangan yang mengerikan di alun-alun ketika Bai Xiaochun merobek pakaian semua orang sampai tercabik-cabik, membuat mereka. Kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan, dan mereka melarikan diri. Adapun para murid biasa dari 3 puncak gunung, ketika mereka memikirkan adegan menyedihkan dari masa lalu, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Zhou Xinqi menggertakkan giginya, hatinya membara dengan kebencian karena kata-kata yang baru saja diucapkannya. Dengan mendengus dingin, ia memutuskan untuk melanjutkan sesi meditasi terpencilnya. Su Baochai cemberut di ambang air mata, dan telah kehilangan mood untuk keluar. Namun, begitu dia memikirkan status Bai Xiaochun di sekte itu, dia terbang keluar untuk menemuinya. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dalam menanggapi semua teriakan. Batuk kering, dia menggosok hidungnya, dan kemudian memandang Chen Fei dan teman-temannya. Hahaha, grup yang bersemangat, Petik 2 titik. Keringat menetes ke dahi Chen Fei, tetapi bahkan setelah memeras otaknya, dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. 3 temannya memandang Bai Xiaochun dengan penuh hormat seolah-olah dia adalah dewa. Mereka hampir tidak percaya bahwa satu kalimat dari satu orang dapat menyebabkan seluruh Bang Selatan runtuh. Bai Xiaochun mulai merasa sedikit canggung, dan bahkan agak kesal. Kembali di sekte aliran darah, dia telah menjadi penguasa darah, dan kemanapun dia pergi, orang-orang memperlakukannya dengan sangat hormat. Yang harus dia lakukan adalah berbicara setengah kata, atau melotot, dan orang-orang akan sangat takut mereka akan mulai gemetar. Bahkan ketika dia menggerutu dalam hati tentang betapa tidak adilnya itu, seberkas cahaya melesat keluar dari Valet Cauldron Peak, yang tidak lain adalah Big Fatty Sang. Yang melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Hou Xiaomei telah melakukan meditasi terpencil, tetapi sekarang dia meledak dengan kegembiraan saat dia terbang ke tempat terbuka. Lalu ada Fatih Hei ketiga dan Hou Yunfei. Orang-orang yang memiliki koneksi mendalam dengan Bai Xiaochun merasa berbeda dari orang lain, dan terbang keluar, senang. Zheng Yuandong berdeham, menolak untuk membuat penampilan bukan pilihan yang tepat.
Saat dia berdiri di sana di Gunung Dausit, memandang Bai Xiaochun, dia memikirkan kembali semua kerusakan yang dia sebabkan di masa lalu, dan terkekeh pada dirinya sendiri. Pada saat itulah deru kegembiraan menggema keluar dari tepi utara. Bruiser muncul, sepenuhnya setinggi 30 meter, seperti gunung kecil yang melesat di udara. Teriakannya yang gemetar dan menggetarkan bumi menyebabkan semua binatang yang tak terhitung jumlahnya di tepi utara melolong di bagian atas paru-paru mereka. Deru binatang buas mengejutkan Bank Utara menjadi sunyi. Banyak murid yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan terbang ke udara. Tapi kemudian mereka melihat Bai Xiaochun di kejauhan di tepi selatan, dan segera, rahang mereka jatuh. Napas mulai berdering, bersama dengan teriakan kaget. Bai Xiaochun, dia kembali. Banyak murid tepi utara berteriak dan mundur, berita mulai menyebar seperti api, mengirim seluruh tepi utara ke keributan. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak, melangkah maju untuk menemui Bruiser. Bruiser berhenti di depan Bai Xiaochun, matanya membelalak dan wajahnya seperti topeng sukacita. Tanpa ragu-ragu, dia menyusut kembali ke bentuk seperti ketika dia dilahirkan. Kemudian dia menempelkan giginya ke kaki celana Bai Xiaochun dan menolak untuk melepaskannya, tampaknya khawatir bahwa Bai Xiaochun mungkin meninggalkannya lagi untuk pergi bertualang sendirian. Wajah berseri-seri dengan sukacita, Bai Xiaochun meraih ke bawah dan mengangkat Bruiser ke dalam pelukannya. Kemudian dia memeluk Big Fatty Zhang, yang tampaknya penuh dengan informasi untuk memberitahu Bai Xiaochun. Sebelum dia bisa, Hou Xiaomei tiba, mata bergetar saat dia melihat Bai Xiaochun. Zhang Fatty besar segera melangkah ke samping. Bai Xiaochun tertawa bahagia lagi sambil menatap Hou Xiaomei. Dia bukan pemuda yang bodoh seperti dia di masa lalu. Setelah semua yang terjadi di Sekte Aliran Darah, dia telah cukup matang. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh dorongan untuk membungkuk ke depan dan memeluk Hou Xiaomei. Wajah Hou Xiaomei berubah merah, dan dia cemberut main-main saat dia mendorongnya. Tak lama, Hou Yunfei tiba, bersama dengan Su Baochai. Ada juga banyak murid yang Bai Xiaochun telah membantu dalam jurang pedang jatuh. Lebih dari 100 orang berkerumun di sekitarnya, penuh kegembiraan. Setelah sedikit waktu, mereka menuju ke Gunung Dausit, mengobrol dan tertawa, memberitahu Bai Xiaochun tentang segala sesuatu yang terjadi di sekte itu selama bertahun-tahun dia pergi. Salah satu hal pertama yang ditanyakan Bai Xiaochun adalah Li Qinghou. Tidak ada yang sangat yakin tentang detailnya, tetapi tidak ada yang mendengar kabar buruk. Bai Xiaochun merasa sedikit lebih baik mendengarnya. Banyak orang terkejut melihat kelompok besar muncul untuk menerima Bai Xiaochun. Itu terutama berlaku bagi orang-orang yang menderita di tangannya, yang sama sekali tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang seperti itu, orang yang telah menjengkelkan dan membuat frustrasi banyak orang di sekte itu, akan memiliki begitu banyak teman yang benar-benar menyukainya. 3 teman Chen Fei mulai bergumam di antara mereka sendiri. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang sekte Paman Bai. Lagi pula orang seperti apa dia? Untuk beberapa alasan, sekarang sekte Paman Bai kembali, sekte Stream Roh tampak berbeda dari sebelumnya. Hal-hal biasanya sibuk, dan kenyataan bahwa perang bisa pecah kapan saja adalah tekanan yang terus membebani kita. Tapi sekarang, kenapa tekanan itu tampaknya sedikit terangkat? Petik 2. Chen Fei tidak mengikuti Bai Xiaochun dan yang lainnya. Dia menyaksikan mereka pergi, merasa sedikit konflik di dalam. Setelah mendengar komentar teman-temannya, dia terdiam sesaat, lalu dengan lembut berkata, dia Bai Xiaochun. Legasi Eselon menunjuk, ahli pendirian Yayasan Heaven Dao. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Cahaya yang bersinar darinya bisa membuat orang lain menjadi bayangan. Kebanyakan orang memiliki hubungan cinta benci dengannya, namun, semua orang percaya padanya. Itu Bai Xiaochun. Petik 2. Ketiga sahabat itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mata mereka tampak berkedip dengan pengertian. Saat Bai Xiaochun membuat jalan ke kejauhan, ekspresi mereka dipenuhi dengan lebih banyak penghormatan dari sebelumnya. Ketika seluruh spirit stream sect terguncang oleh kembalinya Bai Xiaochun, seseorang tertentu muncul dari gua abadi di puncak iris petal. Itu adalah seorang wanita muda, dan ketika dia melihat ke arah tepi selatan, angin mengangkat rambutnya, memperlihatkan kulit yang halus dan lembut. Matanya berkilau seperti genangan air yang dalam, dan meskipun ia mengenakan pakaian konservatif, tidak mungkin menyembunyikan sosoknya yang menarik dan montok.
Namun, tatapan memikat di matanya membuatnya sedemikian rupa sehingga siapapun yang dekat dengannya akan merasakan api hasrat yang muncul di hati mereka. Menutup senyum dengan tangannya, dia berkata dengan suara merdu, "Jadi, akhirnya kamu kembali, kakak." Bab 268, Kami Percaya Kamu. Di tepi selatan Sekte Stream Roh, banyak mata mengikuti Bai Xiaochun saat ia terbang seperti angin menuju Gunung Dausit, dikelilingi oleh lebih dari 100 teman. Sesekali, tawanya bisa terdengar, bersama dengan berbagai kata membual. Dengar, teman-teman, aku benar-benar mengalami beberapa hal yang mengejutkan, mengguncang bumi dalam beberapa tahun terakhir. Sekelompok orang berjuang aku untuk pil kebun yayasan, dan aku hampir menghancurkan seluruh gunung. Salah satu pedang terbangku menebas seluruh kelompok penggarap yayasan pendirian. Benar-benar mengejutkan, perencanaanku seperti dewa, dan sihirku tak tertandingi. Banyak ahli yang kuat berdiri di hadapanku, gemetar, kepala mereka tertunduk. Faktanya, murid Ki Condensation yang tak terhitung akan menatapku dengan mata lebar, wajah mereka kehabisan darah ketika mereka memohon belas kasihan. Suaranya bergema ke segala arah, keras dan bangga. Teman-temannya tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Mereka tertawa dan bahkan mengolok-oloknya karena kesombongannya. Namun, wajah mereka semua dipenuhi dengan senyum, senyum kasih sayang, kepedihan, dan antisipasi. Bagi orang-orang ini, Bai Xiaochun adalah sesama murid, dan teman yang akan mereka percayai dengan hidup mereka. Dia nakal dan nakal, tetapi di saat-saat kritis, dia bisa membalikkan nasib. Meskipun dia sering menyebabkan masalah, ketika hidup dipertaruhkan, mereka tanpa ragu akan menaruh kepercayaan padanya. Dia adalah ahli pendirian Yayasan Heaven Dao, penunjukan eselon peninggalan, dan bagi mereka, dia tidak tampak sombong. Meskipun dia menjengkelkan orang-orang dalam banyak hal, itu hanya membuatnya kurang tinggi dan jauh dari orang-orang yang dekat dengannya. Dalam hati mereka, dia selalu dan selamanya adalah teman mereka. Itu terutama berlaku untuk Hou Yunfei. Perasaan persahabatan seperti itu sangat kuat dalam dirinya. Dia memandang Bai Xiaochun, lalu memandang Hou Xiaomei, dan dia tersenyum lebar, berharap mereka baik-baik saja di hatinya. Wajah Hou Xiaomei merah padam, dan jantungnya berdegup kencang. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana Bai Xiaochun memeluknya, dan saat dia menatapnya, matanya berkilau cerah. Bahkan, mereka berkilauan dengan cara yang sama seperti Song Junwan. Bai Xiaochun sangat tersentuh dikelilingi oleh begitu banyak wajah yang dikenalnya. Satu persatu, berbagai kenangan tentang Sekte Stream Roh mulai membanjiri benaknya. Dia benar-benar merasa seolah-olah telah pulang, dan sudah lupa tentang jeritan yang dia dengar beberapa saat yang lalu. Menamparkan dadanya dengan bangga, dia berkata, "Kalian tidak percaya padaku. Dengarkan aku. Aku, Bai Xiaochun, benar-benar hebat. Suatu kali, Naschen Soul eksentrik bahkan memuji aku. Lalu tebak apa yang terjadi? Dia bahkan menganggapku sebagai anak tirinya." Petik 2 titik titik. "Oh, kami percaya kamu," kata Hou Yunfei, tertawa. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Big Fatty Zhang dan yang lainnya, tetapi mereka juga melihat ke arah dan meyakinkan Bai Xiaochun bahwa mereka mempercayainya. Bai Xiaochun agak tertekan melihat mereka tertawa seperti itu. Dia sangat ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia telah meramu obat di Sekte Aliran Darah. Dia telah bertarung ke puncak di dalam tubuh leluhur darah. Dia adalah penguasa darah terkenal dan terkenal dari Middle Peak. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Sangat menyebalkan karena tidak bisa menikmati kemuliaan dirinya sendiri. Aku mengatakan yang sebenarnya, teman-teman. Ketika aku keluar untuk mendapatkan pengalaman, aku mendapat gelar yang sangat mengesankan. Ada juga Vixen yang sangat cantik ini, bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke atas dan melihat mata Hou Xiaomei menyipit. Tapi aku tidak menikahinya. Vixen cantik mana itu? Tolong, ceritakan detailnya, kakak Xiaochun. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun langsung waspada. Dia hampir yakin dia bisa merasakan niat membunuh muncul di Hou Xiaomei. Setelah semua, ia menjadi sangat sensitif terhadap niat membunuh karena pengalamannya di Sekte Aliran Darah. Dia hanya mencoba mencari cara untuk mengubah topik ketika, tiba-tiba, seberkas cahaya besar melayang ke udara dari Gunung Dausit, selebar 30 meter. Tanah berguncang, gunung-gunung diguncang, dan bahkan langit bergetar.
Lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala mulai berputar ke dalam bentuk pusaran besar. Suara gemuruh bergema saat sesuatu seperti matahari putih muncul. Ketika matahari terlihat di pusaran, sesuatu yang lain terbentuk di dalamnya, gagak hitam besar. Mata gagak itu tertutup, namun, ia memancarkan energi yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ketika energi itu menyebar ke segala arah, itu menjadi tekanan kuat yang membebani semua orang yang hadir. Baik tepi selatan dan utara dari Spirit Stream Sekte menjadi sangat sunyi. Bahkan wajah Bai Xiaochun berkedip. Rupanya, dia punya ide sendiri tentang apa yang terjadi, dan ekspresinya menjadi sangat serius ketika dia melihat pilar cahaya. Jantungnya mulai berdetak kencang ketika dia mengintip matahari putih, dan gagak, bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan terjadi. Aku tahu aku punya posisi tinggi di sekte, gumamnya ragu-ragu, tapi benar-benar tidak perlu pergi sejauh itu untuk menyambutku kembali. Su Baochai menelan ludah, tampak sangat gugup. Kemudian dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berkata, aku mendengar gelombang pertama seharusnya pergi dalam beberapa hari. Dari tampilan, mereka pergi sekarang. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun masih tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia meraih lengan Su Baochai dan bertanya, apa yang terjadi? Apa gelombang pertama? Kemana mereka pergi? Ke pegunungan Luoshan. Jawab Su Baochai, ekspresinya muram. Mata Hou Yunfei mulai bersinar terang. Setelah mencapai pendirian Yayasan Earthstring, statusnya dalam sekte berbeda dari sebelumnya, dan ia bahkan telah menjadi murid salah satu tetua utama. Karena itu, ia memiliki akses ke informasi yang lebih istimewa daripada sebelumnya. Xiaochun, kamu sudah pergi untuk sementara waktu, tapi pasti kamu pernah mendengar tentang perang antara sekte aliran darah dan sekte aliran roh. Itu hampir meledak kapan saja. Namun, kami tidak bisa membiarkan perang dilangsungkan di sekitar sekte Spirit Stream Sekte. Jadi, sekte telah lama membuat pengaturan untuk pembentukan mantra besar yang akan didirikan di pegunungan Luoshan, semua untuk tujuan melawan sekte aliran darah. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun terguncang. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah perang itu lebih jauh dari sebelumnya. Setelah semua persiapan awal selesai, mereka akan memindahkan gelombang pertama para pembudidaya ke pegunungan Luoshan. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Hou Yunfei selesai berbicara. Suara yang dalam dan kuno terdengar dari Gunung Dausit untuk mengisi seluruh sekte Stream Roh. Gelombang pertama murid, segera melangkah maju. Bahkan ketika suara itu bergemuruh seperti guntur, Bai Xiaochun melihat sekeliling dan melihat berkas cahaya terbang dari tepi selatan dan utara menuju Gunung Dausit. Beberapa dari mereka adalah penggarap yayasan pendirian, yang lain berada di lingkaran besar kondensasi Qi. Beberapa murid tidak mampu terbang, dan melaju cepat di tanah. Di antara sorotan cahaya, Bai Xiaochun melihat Ghost Fang dan Bei Hanlai. Energi mereka jelas melampaui energi para pembudidaya biasa, dan mereka terbang seperti bintang jatuh ke arah Gunung Dausit. Di antara lebih dari 2.000 pembudidaya yang membentuk gelombang pertama, beberapa adalah tetua utama, yang auranya meletus dengan intensitas tertentu. Terakhir adalah sosok buram yang muncul dari pusaran di atas. Dia terwujud menjadi seorang pria parubaya, yang fluktuasi basis budidayanya jauh melebihi orang-orang tua, dan menyebabkan semua cahaya redup. Bai Xiaochun segera mengenali pria itu. Dia adalah patriark yang sama yang muncul untuk membantu Bruiser, dan juga orang yang sama yang menerima patriark Klan Song. Dia adalah salah satu dari 5 patriark besar dari sekte Stream Roh, Li Zimo. Orang-orang di sekitar Bai Xiaochun segera mulai berteriak kaget. Patriark generasi ketiga, tidak butuh waktu lama bagi para penggarap gelombang pertama untuk berkumpul di belakang puncak Gunung Dausit. Li Zimo melambaikan tangan kanannya, dan pilar cahaya meletus, menyebabkan cahaya menyilaukan menyebar dan menutupi para penggarap yang berkumpul. Selanjutnya, lampu berkedip, dan lebih dari 2.000 pembudidaya menghilang. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali normal. Namun, pilar cahaya yang menghubungkan Gunung Dausit ke surga tetap di tempatnya, menyebabkan suara gemuruh samar bergema terus-menerus. Adapun puncak gunung lainnya, meskipun tidak ada cahaya yang melesat dari mereka, Bai Xiaochun merasa bahwa mereka berdenyut dengan energi yang kuat yang bisa tumpah dalam bentuk cahaya setiap saat. Semua orang di sekte Stream Roh terguncang. Pada saat itulah Bai Xiaochun mendengar suara Hou Yunfei lagi. Itu gelombang pertama. Hanya akan ada beberapa hari sekarang sampai gelombang kedua diteleportasikan.
Ada lebih banyak orang yang ditugaskan pada gelombang kedua. Aku di antara mereka, sebenarnya. Petik 2 titik. Hati Bai Xiaochun sudah berdebar kencang. Melihat Hou Yunfei, dia melihatnya tersenyum hangat. Pada saat yang sama, banyak teman sekitarnya Bai Xiaochun lainnya mulai berpadu untuk menjelaskan gelombang mana yang telah mereka ditugaskan. Bai Xiaochun dengan cepat menyadari bahwa setiap orang yang hadir, bahkan para pembudidaya Qi Condensation, dan bahkan Hou Xiaomei, semua akan berperang dalam perang. Sudah jelas bahwa perang ini akan menjadi yang terakhir berdiri untuk Sekte Stream Roh. Lemak besar Zhang bisa merasakan atmosfer berubah menjadi serius, dan dengan cepat berkata. Aku mendengar Tuan aku mengatakan bahwa Sekte Stream Roh telah membangun formasi mantra di pegunungan Luoshen selama bertahun-tahun sekarang. Semua dengan tujuan untuk bertahan melawan Sekte Aliran Darah. Invasi, kekuatan formasi mantra itu telah dibangun dari generasi ke generasi, dan sangat luar biasa. Bloodstream Sekte mungkin kuat, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana pertempuran akan berubah. Petik 2 titik. Yang lain mulai berpadu. Betul, Bloodstream Sect telah mendorong segalanya terlalu jauh. Jika kita menyetujui tuntutan mereka, kita akan dipaksa untuk menjalani kehidupan perbudakan, hanya menunggu mereka kembali dan membunuh kita nanti. Petik 2 titik. Sekte Stream Roh telah menjadi rumahku sejak aku bergabung dengannya. Hidup untuk Sekte Stream Roh, mati untuk Sekte Stream Roh. Petik 2 titik. Kita tidak bisa menghindari perang ini. Apakah kita menang atau tidak, kita akan berjuang sampai akhir yang pahit. Petik 2 titik. Segera, mata semua orang mulai bersinar dengan berkedip niat membunuh. Bab 269, Sumpah untuk membunuh Night Creep. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Sepanjang Sekte Stream Roh, hampir semua hati berdenyut dengan niat membunuh. Beberapa memilih untuk menahannya, beberapa menyuarakannya. Aetherway, roh naik yang bisa mengguncang langit dan bumi, mengisi semua puncak gunung yang membentuk sekte tersebut. Bai Xiaochun baru saja kembali, dan belum pernah hadir untuk semua persiapan perang Spirit Stream Sect. Namun, dia bisa membayangkan apa yang terjadi. Pada saat ini, semua orang di sekte benar-benar bersatu dalam keinginan mereka untuk bertarung. Hou Yunfei menoleh ke Bai Xiaochun dan berkata, Xiaochun, mengingat kamu sudah pergi untuk sementara waktu, kamu mungkin tidak pernah mendengar berita dari Sekte Aliran Darah. Terpilih yang menakutkan bangkit di sana, seseorang bernama Night Creep. Dia bahkan dipromosikan menjadi penguasa darah dari Middle Peak mereka. Petik 2 titik. Apa? Bai Xiaochun berada di tengah khawatir tentang perang antara kedua sekte ketika kata-kata Hou Yunfei memukul telinganya, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Betul, Bei Han Lai, Ghost Fang, Sangguan Tianyu, dan aku semua membuat perjanjian. Jika kita melihat Night Creep ini, kita semua akan bergabung untuk membunuhnya segera. Xiaochun, ketika saatnya tiba, kamu harus membantu juga, oke? Mata Hou Yunfei berkedip dengan keinginan untuk membunuh. Setelah mencapai pendirian Yayasan Earthstring, ia telah berubah secara mendasar. Dia sekarang adalah orangnya sendiri. Namun, pada akhirnya, ia terus menghargai persahabatannya lebih dari apapun. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Menjilati bibirnya, dia baru saja akan menjawab, ketika niat membunuh di sekelilingnya meletus ketika menyebutkan nama Night Creep. Bahkan Su Baochai menggertakkan giginya karena marah. Mata Big Fatty Zhang terbakar seolah-olah dengan api, dan dari kelompok, hanya Hou Xiaomei yang tampak sedikit ketakutan. Night Creep itu benar-benar ganas, kata seseorang, mendengus dingin, dan telah membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Berdasarkan berita yang aku dengar, dia suka minum darah manusia. Faktanya, jika dia tidak minum darah setiap hari, dia mengamuk. Aku mendengar itu ada hubungannya dengan teknik yang ia kembangkan. Petik 2 titik. Dia minum darah manusia, Bai Xiaochun berkata, matanya membelalak. Tampaknya benar-benar tidak percaya. Sejauh yang bisa diingatnya, dia belum pernah melakukan sesuatu yang serupa dengan itu. Aku mendengar bahwa Night Creep memiliki kepribadian yang sangat bengkok, kata orang lain. Dia benar-benar cabul, dia bahkan memiliki reputasi buruk di Sekte Aliran Darah. Namun, dia sangat ganas sehingga tidak ada seorang pun di sana yang berani berdiri untuknya. Petik 2 titik. Dia cabul, dia memiliki kepribadian yang bengkok. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan, deskripsi ini sama sekali tidak mirip dengan dia.
Itu bukan apa-apa, kata Su Baochai dengan geraman kebencian. Aku mendengar bahwa dia kecanduan mayat pemurnian. Mengerikan. Petik 2 titik titik. Mata Bai Xiaochun menjadi lebih lebar. Semua orang tampaknya ingin mengatasi yang lain dalam hal apa yang mereka ketahui tentang Night Creep. Namun pada akhirnya, dia benar-benar terpilih. Pada awalnya tidak ada yang tahu siapa dia, dan dia hanya di Yayasan Mortal Dao. Meskipun begitu, dia benar-benar mengalahkan Sue Mei dan Grand Elder Middle Peak. Dia bahkan menghancurkan Song Ke. Itulah bagaimana dia menjadi penguasa darah. Petik 2 titik titik. Aku bahkan mendengar bahwa salah satu patriark Bloodstream Sect membawanya sebagai anak tiri. Dao obat Night Creep benar-benar jahat. Itu sebabnya mereka memanggilnya Plague Devil. Petik 2 titik titik. Begitu orang-orang membawa dao obat-obatan dan moniker Plague Devil, orang-orang mulai memandang Bai Xiaochun. Jantungnya sekarang berdetak kencang. Apakah Night Creep ini benar-benar buruk? Bai Xiaochun berkata tanpa sadar. Itu semua mungkin hanya rumor. Namun, begitu dia selesai berbicara, Big Fatty Zhang mengepalkan tangannya. Khawatir bahwa Bai Xiaochun mungkin tidak menanggapi masalah ini dengan serius, dia berkata, Xiaochun, kamu tidak memiliki cara untuk mengetahui hal ini. Tetapi aspek Night Creep yang paling menakutkan bukanlah kebrutalannya, tetapi sihir agungnya. Tidak ada yang dia tidak tahu. Dengan menjentikkan jari, dia bisa mengetahui apa saja di surga atau di bumi. Bahkan, dia meramalkan semua yang perlu diketahui tentangmu. Kita benar-benar harus menghapus orang ini dari keberadaannya. Petik 2 titik titik. Semua orang di sekitarnya mengangguk serius. Bai Xiaochun menatap Big Fatty Zhang dengan mata lebar, memikirkan kembali semua yang terjadi ketika dia kembali sebagai Night Creep. Su Baochai mengertakkan gigi dan berkata, itu benar. Kami tidak bisa membiarkan bajingan itu hidup. Sialan, jika aku bisa memiliki kemampuan ilahi seperti dia, aku bisa mati tanpa penyesalan. Berdasarkan apa yang aku dengar, sudah ada sekitar 10 klik yang berbeda di sekte yang telah terbentuk, semua ditujukan hanya untuk membunuh Night Creep. Para penanam eselon warisan merilis pernyataan bahwa mereka bersumpah untuk membunuhnya, dan bahkan para tetua prima memiliki rencana di tempat. Aku juga mendengar bahwa pemimpin sekte menawarkan hadiah besar untuk kepalanya. Setelah pertempuran dimulai, Night Creep akan terbunuh di luar bayangan keraguan. Semakin dekat Bai Xiaochun dan teman-temannya sampai ke Gunung Dausit, semakin banyak butiran keringat terlihat di dahinya. Dia merasa dianiaya, tentu saja. Selama menjadi Night Creep, dia tidak melakukan apapun untuk menyinggung banyak orang hingga mereka ingin membunuhnya. Itu terutama benar ketika dia mendengar bahwa eselon pusaka dan para tetua perdana berencana untuk membunuhnya, dan bahwa pemimpin sekte Brother Eldernya sendiri menawarkan hadiah untuknya. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan bahkan ketika dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba bergema keluar dari Gunung Dausit. Itu tidak lain adalah pemimpin sekte Zheng Yuandong. Bai Xiaochun, datang menemui aku segera. Apa? Bai Xiaochun segera menjadi gugup dan gelisah, dan bahkan meraih untuk menggosok wajahnya sendiri dan memastikan dia tidak mengenakan topeng Night Creep. Yang mengejutkan semua teman-temannya, dia dengan gugup mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kemudian terbang menuju aula tempat Zheng Yuandong menunggunya. Setelah tiba, dia ragu-ragu di luar sejenak sebelum mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memasuki aula. Setelah melihat-lihat, dia melihat Zheng Yuandong berdiri dengan punggung menghadapinya, tangan memegangi pinggangnya. Cahaya lampu yang berkelap-kelip menerangi aula, yang juga tampaknya dipenuhi dengan tekanan yang berdenyut. Bai Xiaochun telah sedikit bersalah sebelumnya, tetapi sekarang mulai menjadi lebih gugup. Pemimpin sekte, kakak-kakak. Bai Xiaochun, apa yang kamu miliki? Kata Zheng Yuandong, berputar di tempat, matanya berkedip seperti kilat. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan basis kultivasinya berkobar, memancarkan tekanan dari lingkaran besar yayasan pendirian. Dia hanya berjarak satu rambut dari tahap formasi inti. Jika itu hanya masalah tekanan basis kultivasi, Bai Xiaochun tidak akan khawatir sama sekali. Tapi dia sudah takut pada Zheng Yuandong dan Li Qinghou. Dan mendengar kakaknya memarahinya dengan marah menyebabkan Bai Xiaochun segera melompat ke kesimpulan bahwa dia tahu tentang situasi Night Creep. Pemimpin sekte tetua Brother, aku tahu aku melakukan kesalahan, katanya, tampak seperti dia hampir menangis. Dalam benaknya, jika pemimpin sekte tahu bahwa dia adalah Night Creep, maka hal terbaik untuk dilakukan adalah mengakui kesalahan.
Kamu benar-benar pemberani bukan? Kata Zheng Yuandong dengan marah. Apakah kamu bahkan berpikir sebelum menyebabkan begitu banyak masalah? Kamu meminta untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman, dan itu baik-baik saja, tetapi kemudian kamu pergi terlalu jauh untuk menyembunyikan aura kamu. Apakah kamu tahu berapa banyak penjahat di luar sana yang mencari kamu? Apakah kamu tahu bahwa 4 penguasa darah dari Sekte Aliran Darah bersumpah untuk membunuh kamu? Jika mereka menemukanmu, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekte itu adalah menyebarkan kabar bahwa kamu sedang dalam meditasi terpencil, dan diam-diam mencarimu. Kami membalikkan seluruh Eastwood kontinen dengan berusaha menemukanmu. Petik 2 titik. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu menghela nafas lega. Pindah, dia menundukkan kepalanya dengan lemah dan mengakui kesalahannya. Zheng Yuandong memarahinya sedikit lagi, dan ketika dia puas dengan ekspresi Bai Xiaochun, dia mendengus dingin. Pada titik ini, dia bisa melihat bahwa basis budidaya Bai Xiaochun sudah berada di tahap foundation, dan matanya sedikit melembut. Namun, dia masih tampak marah. Baik, aku tidak akan bertanya mengapa kamu menyembunyikan aura kamu, atau kemana kamu pergi. Kamu bukan anak kecil lagi, dan kamu tahu bagaimana berperilaku sendiri. Alasan sebenarnya aku memanggilmu ke sini adalah untuk menugaskanmu misi. Petik 2 titik. Bai Xiaochun bisa tahu dari bahasa tubuh pemimpin sekte itu bahwa dia sudah agak terlalu jauh dengan meninggalkan dan menyembunyikan auranya. Mencoba untuk terlihat tegar, dia menamparkan dadanya dan menggeram, kakak, katakan saja. Bahkan jika itu melibatkan pendakian gunung bilah dan berenang melalui lautan minyak terbakar, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening, tidak peduli apa yang kamu katakan. Petik 2 titik. Bai Xiaochun ingin menampilkan pertunjukan yang mengesankan, tetapi ia juga tidak ingin berkomitmen untuk sesuatu yang spesifik. Meskipun kata-katanya terdengar mengesankan, dia tidak benar-benar mengatakan bahwa dia akan menerima misi. Zheng Yuandong mengayunkan lengan bajunya secara dramatis dan berkata, Sekte Stream Roh akan berperang dengan Sekte Aliran Darah. Misi kamu adalah, jika kamu menemukan peluang di medan perang, kamu harus mengurangi 4 penguasa darah Sekte Darah terlemah, Night Creep. Petik 2 titik. Hah? Pikir Bai Xiaochun. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Sekte Aliran Darah ingin dia membunuh Bai Xiaochun, dan Sekte Aliran Roh ingin dia membunuh Night Creep. Gagasan mencoba mencari cara untuk bunuh diri begitu membingungkan sehingga Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Zheng Yuandong bisa melihat ekspresi aneh di wajahnya, dan menatapnya dengan curiga. Apa yang salah? Semua penguasa darah Sekte Darah layak mati. Lebih gugup daripada sebelumnya, Bai Xiaochun memukul dirinya lagi dan berkata, pemimpin sekte kakak, jangan khawatir. Night Creep ini memiliki kepribadian yang bengkok, dan suka minum darah manusia. Dia keji yang tak terlukiskan. Benar-benar gila, dan pantas dihukum oleh semua makhluk hidup. Aku mendengar bahwa dia menggoda Grand Elder dari Middle Peak, dan entah bagaimana memenangkan sebagian besar patriark sekte aliran darah. Orang seperti itu adalah seseorang yang harus aku bunuh. Meskipun dia terlihat seperti gambar kemarahan orang benar, di dalam, dia lebih cemas daripada sebelumnya. Jadi, ternyata kamu tahu sedikit tentang Night Creep ini. Zheng Yuandong tampak sedikit terkejut. Bai Xiaochun melolong ke dalam. Sepertinya tidak ada yang dia katakan hari ini yang keluar dengan benar. Lebih gugup daripada sebelumnya, ia melanjutkan, aku, Bai Xiaochun, mengabdikan diri pada kebenaran. Selama pengembaraan aku di luar sekte, aku mendengar Night Creep maniak ini. Pemimpin sekte tetua Brother, jangan khawatir. Aku, Bai Xiaochun, menjamin bahwa aku akan menyelesaikan misinya. Petik 2 titik. Tatapan Zheng Yuandong perlahan melembut. Dengan basis budidaya Heaven Dao Foundation Establishment kamu, dan fakta bahwa kamu sudah berada di pertengahan Foundation, kamu tidak akan mengalami kesulitan dalam menebas Night Creep di medan perang. Aku akan menugaskan beberapa orang untuk bekerja dengan kamu, beberapa tetua utama dan pembudidaya eselon warisan. Mereka akan memastikan kamu mendapatkan kesempatan. Ingat, kamu harus menyelesaikan misi ini dan membunuh Bloodmaster Night Creep. Jika ya, maka kamu akan dapat bergabung dengan eselon warisan bahkan tanpa mencapai formasi inti. Eselon warisan adalah dasar sejati dari Sekte Stream Roh. Tidak peduli seberapa buruknya hal itu, semua sumber daya sekte akan difokuskan pada pelestarian eselon.
Implikasi di balik kata-kata yang diucapkan itu menyebabkan Bai Xiaochun merasa terguncang, namun, juga menyebabkan kehangatan naik di hatinya. Bab 270, Bijaksana. Cara dia mendengarnya, pemimpin sekte kakak lelakinya mengatakan bahwa bahkan jika sekte Stream Roh kalah perang, masih ada cara baginya untuk tetap hidup. Mungkin karena basis budidaya Heaven Dao Foundation Establishment, dia sudah menjadi bagian dari kelompok orang terpilih yang akan tetap aman. Namun, jika dia berhasil memotong darah master dalam pertempuran, maka itu akan memastikan bahwa pangkatnya di sekte meningkat lebih tinggi. Kamu baru saja kembali, kata Zheng Yuandong perlahan, jadi pergi menghormatimu untuk tuan kita. Kemudian istirahat sebentar. Adapun pengaturan untuk medan perang, kamu telah ditempatkan di gelombang keempat. Petik 2 titik. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Menggenggam tangan secara formal ke Zheng Yuandong, dia tidak segera pergi, tetapi bertanya tentang Li Qinghou. Li Qinghou tidak menawarkan banyak penjelasan kepadanya sebelum pergi ke pengasingan, dan saat itu, Bai Xiaochun menganggap itu tidak lebih dari sesi meditasi biasa. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa dia benar-benar mencoba menerobos ke formasi inti. Itu bukan tugas yang mudah. Paman Li kamu telah mencapai formasi inti, kata Zheng Yuandong sambil tersenyum. Dia sekarang di eselon warisan. Dia sedang dalam pemulihan, dan harus keluar kapan saja sekarang. Petik 2 titik. Mata berkedip dengan gembira, Bai Xiaochun menggenggam tangan dan kemudian bergegas pergi. Setelah meninggalkan aula, Bai Xiaochun pergi untuk memberikan penghormatan kepada potret gurunya. Kemudian dia kembali ke guanya yang abadi di Gunung Dausit. Bruiser menunggunya di sana, dan segera berlari dan mulai berguling-guling di kakinya. Apakah kamu mengenaliku terakhir kali aku di sini? Bai Xiaochun bertanya, mengelus Bruiser beberapa kali. Bruiser mengangguk dan kemudian mengeluarkan beberapa yips. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah ayahmu hebat atau apa? Aku benar-benar liar di Bloodstream Sect. Tidak ada orang di sana yang berani memprovokasi aku. Bai Xiaochun merasa sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia membual tentang prestasinya. Namun, saat itulah dia menyadari bahwa Bruiser telah menjadi lebih dewasa. Yang mengejutkan, basis budidayanya berada di ambang mencapai yayasan pendirian terlambat. Bai Xiaochun segera merasa masam di dalam. Kultivasi kamu berjalan terlalu cepat, bukan? Katanya. Tampaknya tidak adil. Dia telah bekerja lama dan keras untuk mencapai pertengahan yayasan, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yang harus dilakukan Bruiser hanyalah bermain-main sepanjang hari, dan ia mendapat hasil yang sama. Bruiser tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Melihat Bai Xiaochun, dia membuat suara menggonggong yang tidak bisa dipahami orang lain, tapi Bai Xiaochun, setelah membesarkannya, bisa mengerti. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia tersentak. Pemimpin puncak Iris Petal Peak memberimu pil obat setiap hari. Patriark pendiri sering datang untuk menyesuaikan lorong ki kamu. Naga tua datang dan membiarkanmu minum darah hidupnya. Apa, kamu pergi ke ranah saku misterius? Kakak kamu. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia menatap Bruiser dengan cemburu. Oke, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu mencuri beras saat aku pergi? Petik 2 titik. Bruiser melolong pelan sebagai tanggapan. Mereka berdua mengobrol bolak-balik sampai malam tiba. Namun, khawatir bahwa basis kultivasi Bruiser pada akhirnya akan melebihi miliknya, Bai Xiaochun akhirnya mengakhiri obrolan dan duduk bermeditasi dan mengerjakan mantra Valet Ki Heavenspan. Selama hari-hari berikutnya, beberapa orang datang berkunjung, tetapi setelah itu, keadaan menjadi tenang. Setelah menghabiskan waktu mengenang kembali dengan banyak kenalan, Bai Xiaochun menyadari bahwa Sekte Stream Roh telah berubah saat dia pergi. Kembali sebelum dia pergi, semua orang fokus terutama pada kultivasi mereka. Meskipun ada beberapa konflik dan persaingan, selalu memungkinkan untuk mendengar orang mengobrol dengan gembira. Semua orang selalu tampak santai. Tapi sekarang, keheningan tampaknya menang, dan tekanan tampaknya terus membebani sekte tersebut. Badai datang, perang, dan semua murid terbungkus dalam persiapan untuk itu. Syukurlah, karena tekanan dan keseriusan itu, niat membunuh para pembudidaya tumbuh lebih intens. Kelangsungan hidup sekte mereka ada di garis, dan seberapa dalam penggarap tenggelam dalam tekanan, itu adalah bagaimana ledakan kinerja mereka di medan perang. Sekte Stream Roh sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Hampir semua barang di pasar di luar sekte telah dibeli. Lebih jauh lagi,
Karena begitu banyak murid membeli barang, harga telah naik. Itu terutama berlaku untuk pengobatan roh, jimat kertas, dan barang-barang lainnya yang dirancang untuk peperangan. Sejauh item ajaib pergi, mereka akhirnya terjual habis. Dan ketika sampai pada para murid dari Valet Cauldron Peak yang bisa melakukan peningkatan roh, mereka terus-menerus sibuk, dan garis-garis itu hanya terus bertambah panjang. Beberapa orang mulai datang ke Bai Xiaochun untuk meminta layanan meramu obat. Meskipun mereka tahu bahwa hal-hal yang menakutkan dapat terjadi, mereka masih menginginkan bantuannya. Semakin Bai Xiaochun memahami situasi di Spirit Stream Sect, semakin moodnya tenggelam, dan semakin sering dia mengerutkan kening. Saat ini, ia sedang duduk di atas sebuah batu di dekat guanya yang abadi, sebuah tempat yang memungkinkannya untuk melihat seluruh sekte. Dia bisa melihat semua gunung yang sudah dikenalnya, sungai Heavenspan yang deras, dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa akibat dari semua pertempuran itu. The Middle Capai, dan Sky River Court, gumamnya. Kesempatan untuk mengambil alih posisi yang ditempati oleh Sky River Court adalah sesuatu yang bisa membangkitkan kehausan yang tak terlukiskan di antara sekte-sekte dari Lower Reaches. Apakah itu benar-benar layak? Katanya, menghela nafas. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar berharap bahwa kedua sekte tidak akan benar-benar pergi berperang. Mungkin orang lain menganggap sekte aliran darah sebagai sekte yang ganas, brutal, dan jahat. Tapi sejauh menyangkut Bai Xiaochun, mereka telah memperlakukannya dengan baik. Bahkan saat Bai Xiaochun menghela nafas, sebuah suara lembut berbicara di belakangnya. Mungkin pengadilan Sungai Sky tidak sepadan dengan dirinya sendiri. Tapi harapan Patriark untuk menerobos ke tingkat berikutnya terlibat. Plus, sekte itu sendiri kemudian akan memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Setelah semua murid saat ini memiliki akses ke energi spiritual dari jangkauan tengah, hanya akan membutuhkan beberapa puluh tahun bagi mereka untuk secara cepat meningkatkan basis budidaya mereka. Ketika kamu mempertimbangkan semua itu mengubah ceritanya, bukan? Petik 2. Terkejut, Bai Xiaochun berbalik untuk melihat dari balik bahunya, dan melihat seseorang berdiri di sana dengan jubah hijau panjang, berdenyut dengan energi yang kuat, dan tersenyum. Itu adalah Li Qinghou. Li Qinghou tampak sangat berbeda dari bagaimana Bai Xiaochun mengingatnya. Dia tampak lebih pendiam dan lebih bermartabat, dan ketika Bai Xiaochun memandangnya, dia merasakan bahwa ada pusaran besar di dalam dirinya, sesuatu yang, jika dilepaskan, dapat mengguncang surga dan bumi dengan cara yang penuh teka-teki. Bai Xiaochun bahkan tidak pernah merasakan fluktuasi seperti itu dari para tetua utama. Dengan mata melebar, dia berteriak, "Paman Li." Dengan itu, dia melompat berdiri dan bergegas untuk memeluk Li Qinghou. Li Qinghou tertawa dan mengacak-acak rambutnya. "Ya, kamu sudah cukup dewasa, bukan?" Di mata Li Qinghou, Bai Xiaochun akan selalu menjadi anak muda yang telah menyalakan sebatang dupa 13 kali di atas gunung. Kata-kata Li Qinghou hampir menyebabkan air mata mengalir di mata Bai Xiaochun. Kembali di sekte aliran darah, dia terpaksa menyembunyikan identitasnya, tetapi tidak pernah melupakan Li Qinghou dan kebaikannya. Setelah kembali ke sekte Stream Roh, dia khawatir bahwa ada yang tidak beres dalam meditasi terpencil Li Qinghou. Namun, sekarang dia bisa melihat bahwa dia benar-benar telah mencapai formasi inti, itu memenuhi dirinya dengan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan lebih banyak kegembiraan daripada jika dia baru saja meramu pil obat tingkat tinggi. "Xiaochun, perang tidak sesederhana yang kamu bayangkan." Li Qinghou duduk, dan Bai Xiaochun duduk di sebelahnya. "Selain semua yang baru saja aku sebutkan, jangan lupa tentang kekuatan cadangan atas perintah sekte. Ketika datang untuk memiliki kendali atas capai rendah, dan kemuliaan yang akan datang dengannya, ada banyak faktor yang terlibat. Perang antara sekte aliran mendalam dan sekte aliran pilek sedang mencapai kesimpulan. Pilstream sekte telah menderita kerugian besar, dan lebih dari setengah murid mereka telah membelot ke sekte aliran mendalam. Meskipun sekte aliran besar juga telah menderita kerugian yang signifikan, mereka sudah dalam proses pemulihan. Pilstream Sect telah mundur ke markas sekte mereka, dan itu tidak akan lama sekarang sebelum kedua sekte menjadi satu, dan mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada titik ini, sekte aliran mendalam memiliki dua masalah. 1. Mereka harus benar-benar mengalahkan Pilstream Sect. 2. Mereka harus menata kembali sekte mereka dan melancarkan konflik internal. Pada saat ini, sekte aliran mendalam berada pada titik terlemahnya, dan tidak punya pilihan selain menekan pil sekte-sekte keras untuk mengalahkannya.
Adapun Sekte Aliran Darah, mereka telah menunda dengan harapan bahwa Sekte Aliran Roh akan memenuhi tuntutan mereka dan memungkinkan sekte itu disegel. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, mencoba memutuskan apakah dia membuka topik tertentu. Apakah kita benar-benar harus bertarung? Apakah tidak ada cara lain? Petik 2 titik titik. Jangan terlalu memikirkan hal-hal, jawab Li Qingho lembut. Perang ini benar-benar tak terhindarkan. Setiap sekte yang bercita-cita untuk mencapai-capai tengah harus pergi berperang pada akhirnya. Jika kita tidak bertarung sekarang, jika kita berkompromi, kita akan membawa bencana tertentu pada diri kita di masa depan. Kami akan mengi dan megap-megap menuju kematian selama lebih dari 1000 tahun. Apakah itu benar-benar dibandingkan dengan keluar dalam kobaran kemuliaan dalam pertempuran? Kita tidak bisa mencegah perang terjadi, dan begitu juga sekte darah. Tidak ada pilihan lain. Jika kami mengklaim telah menyerah pada kesempatan untuk memperbaiki sekte kami sendiri, orang-orang tidak akan mempercayai kami. Bahkan sumpah yang disumpah di antara sekte akan bernilai kecil. Satu-satunya cara untuk mengakhiri berbagai hal tanpa perang adalah dengan kedua sekte untuk saling percaya pada saat krisis mematikan ini. Namun, sepertinya hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Li Qingho menggelengkan kepalanya dan menatap Bai Xiaochun. Jangan terlalu memikirkannya. Ingat, kamu tinggal di belakang aku ketika saatnya tiba untuk bertarung. Aku khawatir banyak orang akan mati. Li Qingho menghela nafas pelan, lalu bangkit. Melihat bahwa Bai Xiaochun tampaknya tenggelam dalam pikiran, dia meraih ke bawah dan menggenggam bahunya. Ayo pergi. Aku ingin mengajak kamu melihat seseorang dari generasi senior. Tuanku sendiri. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mendongak kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu tentang Li Qingho yang memiliki seorang guru. Dari apa yang dia ketahui, satu-satunya orang yang bisa menjadi master untuk Li Qingho harus setidaknya menjadi tetua utama, atau mungkin bahkan salah satu dari 5 patriarki. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, ia mengikuti Li Qingho dari Gunung Dausit. Ketika mereka naik lebih tinggi, Bai Xiaochun terkejut menemukan bahwa Li Qingho benar-benar terbang ke udara di belakang Gunung Dausit. Tampaknya tidak ada apapun di belakang Gunung Dausit kecuali air yang mengalir di sungai Heavenspan.